Alasan Nikita Mirzani nangis saat bacakan nota eksepsi di ruang sidang diungkap kuasa hukum. Kuasa hukum aktris Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid mengungkap alasan kliennya menangis di ruang sidang saat membacakan nota eksepsi. Seperti diketahui, saat ini Nikita Mirzani dan asisten pribadinya, Mel Saiputra tengah mendekam di BUI akibat dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan korban Reza Gladys. Sidang lanjutan atas kasus tersebut pun sudah digelar pada Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025, lalu dengan agenda pembacaan nota eksepsi. Di momen itu, Nikita Mirzani sempat menangis terisak-isak saat membacakan nota eksepsi. Dikutip dari YouTube Dr. Richard Lee, MARS, Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025, Fahmi Bahmid secara gamblang menguraikan alasan mengapa Nikita Mirzani menangis saat membacakan nota eksepsi. Dia menangis karena saya buatkan sebuah eksepsi yang lebih banyak bercerita tentang dia merasa dizalimi ya, kata Fahmi Bahmid. Jadi merasa dia diperlakukan seperti ini, terus di saat dia bercerita bahwa dia sudah hampir sekian bulan tidak bertemu dengan anak-anaknya, dia merasa kehilangan anak-anaknya dan seterusnya. Itulah detik disitulah kalimat itu adanya di detik terakhir di dalam eksepsi setebal 18 halaman itu, di halaman terakhir saya buatkan dan itulah dia menangis di situ bahwa dia betul-betul ingat anak-anaknya yang membuat dia nangis, sambungnya lagi. Di momen itu, Fahmi Bahmid juga mengungkap siapa korban sesungguhnya dari kasus tersebut. Ya, itu hampir 120 halaman eksepsinya, dari 120 halaman ada entry point yang paling penting itu terjadi error in subjecto. Error in subjecto itu dalam bahasa hukum itu terjadi kesalahan untuk menyampaikan siapa yang menjadi korban dalam perkara ini. Nah, itu adalah namanya error in subjecto. Jadi, di saat tatkala jaksa penuntut umum JPU, di dalam dakwaannya menyatakan bahwa korbannya adalah RG, saya bisa buktikan bahwa korban yang sebenarnya adalah PT, terang Fahmi. Lantas ia pun menguraikan alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena memang skincare itu tidak mungkin milik pribadi, ungkapnya. Pendukung Nikita Mirzani bantah kabar soal Reza Gladys batal hadir di persidangan karena ada demo. Dalam pemberitaan sebelumnya, pedangdut Tessa Mariska yang tak lain adalah pendukung aktris Nikita Mirzani memberikan tanggapan soal kabar Reza Gladys tak hadir di persidangan. Seperti diketahui, pada sidang yang digelar Selasa lalu, Reza Gladys disebut-sebut hadir. Namun, Reza Gladys akhirnya batal hadir lantaran tak bisa masuk ke gedung Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan karena terhalang banyaknya pendemo. Pernyataan Reza Gladys itu pun langsung dibantah tegas oleh Tessa Mariska yang turut hadir dalam persidangan. Karena katanya di jalanan terlalu rame. Ih, bohong. Kalau menurut gue bohong karena gue ada di situ, dan itu mobil jalan gitu loh, say, ucapnya. Tessa menegaskan para pendemo di sidang Nikita Mirzani tidak menghalangi jalan. Demo itu juga sebentar, dan demo juga nggak menghalangi jalan. Demo itu di pinggir di apa sih? Di trotoar ya. Di trotoar nggak di tengah jalan, di trotoar. Jadi berbaris itu di trotoar mereka, berbaris di trotoar terus ada mobil di trotoar juga nggak menghalangi jalan. Jadi kalau misalnya Reza Gladys mau jalan bisa, orang Niki juga jalan, teman gua juga jalan mobilnya. Kan pintu ada dua, pintu sini itu buat karyawan-karyawan atau buat hakim-hakim yang ada di pengadilan sana bisa masuk, urainya. Di akhir keterangannya, Tessa Mariska pun memberikan pesan menohok untuk Reza Gladys. Makanya gue bilang gue heran, datang tapi nggak jadi karena katanya di jalanan terlalu rame. Ih bohong, pungkasnya. Ahli ekspresi soroti tangis Nikita Mirzani saat bacakan eksepsi, singgung luapan akumulasi emosi. Nikita Mirzani telah menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan,
Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025 itu, beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan. Nikita tak kuasa menahan tangis saat membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim. Tangis Nikita hingga menyita perhatian ahli ekspresi Kirdi Putra. Kirdi menyebut, Ibunda Loli itu tengah meluapkan emosinya yang tertahan sejak lama. Apa yang ditampilkan Nikita di persidangan itu adalah salah satu bentuk luapan emosi yang sudah dia tahan semenjak lama, ungkap Kirdi, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Lantas Kirdi kembali mengulas ekspresi Nikita saat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Juni tahun 2025, lalu. Kalau kita perhatikan, dari ketika dia tiba di kejaksaan masih baik-baik saja, keluar dari kejaksaan dia sudah mulai menampilkan wajah yang tegang. Tidak ada takut, tapi tegang, cenderung marah malahan, ujar Kirdi. Kirdi mengatakan, saat Nikita ditahan di rutan Pondok Bambu, emosi sang aktris kembali stabil. Namun, saat sidang pertama, emosi pemain film Syirik itu kembali naik. Lebih lagi ketika Nikita sudah mendengarkan dakwaan dan jaksa penuntut umum, JPU. Agak berkurang saat dimasuk ke dalam rutan, di persidangan kemudian dia naik lagi emosinya. Dan ketika mendengarkan dakwaan dia kemudian jatuh lagi moodnya, dan itu sangat jelas, urai Kirdi. Alhasil, kini di persidangan kedua, Nikita berada di puncak amarahnya hingga tak kuasa menahan tangis. Jadi akumulasi dari itu semua yang menurut saya, membuat dia jadi menangis, ucapnya. Pun menurut Kirdi, bukan suatu hal yang aneh jika Nikita menangis di persidangan kemarin. Mengingat, ibu 3 anak itu adalah sosok yang sangat ekspresif. Dan karena dia terbiasa ekspresif untuk semua berbagai macam, katakanlah cara dia menyampaikan perasaan, pikiran, pernyataan dia memang secara ekspresif. Itu buat saya bukan jadi hal yang aneh untuk dia kemudian menangis dan menampilkan ekspresinya, beber Kirdi. Sangat jelas sekali itu luapan dari akumulasi bukan cuman saat ini doang, tambahnya. Gabungan berbagai perasaan yang Nikita pendam dari awal kasus hingga persidangan kedua pun hingga menciptakan emosi yang begitu besar dalam dirinya. Emosi tersebut meluap saat mantan istri Sajat Ukra itu membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim. Sudah jelas bahwa dia sangat emosional saat itu. Jadi kalau menurut saya, ini bukan cuman kejadian sekali ini terus boom meletus, enggak. Titik petik 2. Tapi gabungan dari berbagai macam kemarahan, rasa sakit, rasa sedih, segala macam, meledaknya saat persidangan kemarin, pungkasnya. Kuasa hukum Nikita Mirzani jelaskan soal eksepsi yang diajukan di persidangan, singgung korban. Di sisi lain, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit, menjelaskan soal eksepsi dari pihaknya. Dikatakan Fahmi, pihaknya mengajukan eksepsi sebanyak 120 halaman. Eksepsi yang kita ajukan ada 120 halaman, kata Fahmi, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Fahmi mengaku ada kesalahan soal objek di dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys terkait dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam hal ini, Fahmi menyinggung soal korban. Menurut eksepsi yang diajukan, bahwa yang menjadi korban yakni perusahaan milik Reza Gladys. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto, yang artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Glavidisa. Jadi bukan Dr. RG, Reza Gladys, terang Fahmi. Dalam arti lain, bahwa yang menjadi korban di dalam kasus tersebut yakni bukan seseorang itu sendiri. Namun yang menjadi korban adalah Badan Hukum Perseroan. Bahwa yang harusnya menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah Badan Hukum Perseroan, terang Fahmi. Kuasa hukum aktris Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit mengungkap alasan kliennya menangis di ruang sidang saat membacakan nota eksepsi.
Seperti diketahui, saat ini Nikita Mirzani dan asisten pribadinya, Mel Saiputra tengah mendekam di BUI akibat dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan korban Reza Gladys. Sidang lanjutan atas kasus tersebut pun sudah digelar pada Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025, lalu dengan agenda pembacaan nota eksepsi. Di momen itu, Nikita Mirzani sempat menangis terisak-isak saat membacakan nota eksepsi. Dikutip dari YouTube Dr. Richard Lee, MARS, Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025, Fahmi Bahmid secara gamblang menguraikan alasan mengapa Nikita Mirzani menangis saat membacakan nota eksepsi. Dia menangis karena saya buatkan sebuah eksepsi yang lebih banyak bercerita tentang dia merasa dizalimi ya, kata Fahmi Bahmid. Jadi merasa dia diperlakukan seperti ini, terus di saat dia bercerita bahwa dia sudah hampir sekian bulan tidak bertemu dengan anak-anaknya, dia merasa kehilangan anak-anaknya dan seterusnya. Itulah detik disitulah kalimat itu adanya di detik terakhir di dalam eksepsi setebal 18 halaman itu, di halaman terakhir saya buatkan dan itulah dia menangis di situ bahwa dia betul-betul ingat anak-anaknya yang membuat dia nangis, sambungnya lagi. Di momen itu, Fahmi Bahmid juga mengungkap siapa korban sesungguhnya dari kasus tersebut. Ya, itu hampir 120 halaman eksepsinya, dari 120 halaman ada entry point yang paling penting itu terjadi error in subjecto. Error in subjecto itu dalam bahasa hukum itu terjadi kesalahan untuk menyampaikan siapa yang menjadi korban dalam perkara ini. Nah, itu adalah namanya error in subjecto. Jadi, di saat tatkala jaksa penuntut umum JPU, di dalam dakwaannya menyatakan bahwa korbannya adalah RG, saya bisa buktikan bahwa korban yang sebenarnya adalah PT, terang Fahmi. Lantas ia pun menguraikan alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena memang skincare itu tidak mungkin milik pribadi, ungkapnya. Pendukung Nikita Mirzani bantah kabar soal Reza Gladys batal hadir di persidangan karena ada demo. Dalam pemberitaan sebelumnya, pedangdut Tessa Mariska yang tak lain adalah pendukung aktris Nikita Mirzani memberikan tanggapan soal kabar Reza Gladys tak hadir di persidangan. Seperti diketahui, pada sidang yang digelar Selasa lalu, Reza Gladys disebut-sebut hadir. Namun, Reza Gladys akhirnya batal hadir lantaran tak bisa masuk ke gedung Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan karena terhalang banyaknya pendemo. Pernyataan Reza Gladys itu pun langsung dibantah tegas oleh Tessa Mariska yang turut hadir dalam persidangan. Karena katanya di jalanan terlalu rame. Ih, bohong. Kalau menurut gue bohong karena gue ada di situ, dan itu mobil jalan gitu loh, say, ucapnya. Tessa menegaskan para pendemo di sidang Nikita Mirzani tidak menghalangi jalan. Demo itu juga sebentar, dan demo juga nggak menghalangi jalan. Demo itu di pinggir di apa sih? Di trotoar ya. Di trotoar nggak di tengah jalan, di trotoar. Jadi berbaris itu di trotoar mereka, berbaris di trotoar terus ada mobil di trotoar juga nggak menghalangi jalan. Jadi kalau misalnya Reza Gladys mau jalan bisa, orang Niki juga jalan, teman gua juga jalan mobilnya. Kan pintu ada dua, pintu sini itu buat karyawan-karyawan atau buat hakim-hakim yang ada di pengadilan sana bisa masuk, urainya. Di akhir keterangannya, Tessa Mariska pun memberikan pesan menohok untuk Reza Gladys. Makanya gue bilang gue heran, datang tapi nggak jadi karena katanya di jalanan terlalu rame. Ih bohong, pungkasnya. Ahli ekspresi soroti tangis Nikita Mirzani saat bacakan eksepsi, singgung luapan akumulasi emosi. Nikita Mirzani telah menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Sidang kedua yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025 itu, beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan. Nikita tak kuasa menahan tangis saat membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim.
Tangis Nikita hingga menyita perhatian ahli ekspresi Kirdi Putra. Kirdi menyebut, Ibunda Loli itu tengah meluapkan emosinya yang tertahan sejak lama. Apa yang ditampilkan Nikita di persidangan itu adalah salah satu bentuk luapan emosi yang sudah dia tahan semenjak lama, ungkap Kirdi, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Lantas Kirdi kembali mengulas ekspresi Nikita saat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Juni tahun 2025, lalu. Kalau kita perhatikan, dari ketika dia tiba di kejaksaan masih baik-baik saja, keluar dari kejaksaan dia sudah mulai menampilkan wajah yang tegang. Tidak ada takut, tapi tegang, cenderung marah malahan, ujar Kirdi. Kirdi mengatakan, saat Nikita ditahan di rutan Pondok Bambu, emosi sang aktris kembali stabil. Namun, saat sidang pertama, emosi pemain film Syirik itu kembali naik. Lebih lagi ketika Nikita sudah mendengarkan dakwaan dan jaksa penuntut umum, JPU. Agak berkurang saat dimasuk ke dalam rutan, di persidangan kemudian dia naik lagi emosinya. Dan ketika mendengarkan dakwaan dia kemudian jatuh lagi moodnya, dan itu sangat jelas, urai Kirdi. Alhasil, kini di persidangan kedua, Nikita berada di puncak amarahnya hingga tak kuasa menahan tangis. Jadi akumulasi dari itu semua yang menurut saya, membuat dia jadi menangis, ucapnya. Pun menurut Kirdi, bukan suatu hal yang aneh jika Nikita menangis di persidangan kemarin. Mengingat, ibu 3 anak itu adalah sosok yang sangat ekspresif. Dan karena dia terbiasa ekspresif untuk semua berbagai macam, katakanlah cara dia menyampaikan perasaan, pikiran, pernyataan dia memang secara ekspresif. Itu buat saya bukan jadi hal yang aneh untuk dia kemudian menangis dan menampilkan ekspresinya, beber Kirdi. Sangat jelas sekali itu luapan dari akumulasi bukan cuman saat ini doang, tambahnya. Gabungan berbagai perasaan yang Nikita pendam dari awal kasus hingga persidangan kedua pun hingga menciptakan emosi yang begitu besar dalam dirinya. Emosi tersebut meluap saat mantan istri Sajat Ukra itu membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim. Sudah jelas bahwa dia sangat emosional saat itu. Jadi kalau menurut saya, ini bukan cuman kejadian sekali ini terus boom meletus, enggak. Titik petik 2. Tapi gabungan dari berbagai macam kemarahan, rasa sakit, rasa sedih, segala macam, meledaknya saat persidangan kemarin, pungkasnya. Kuasa hukum Nikita Mirzani jelaskan soal eksepsi yang diajukan di persidangan, singgung korban. Di sisi lain, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menjelaskan soal eksepsi dari pihaknya. Dikatakan Fahmi, pihaknya mengajukan eksepsi sebanyak 120 halaman. Eksepsi yang kita ajukan ada 120 halaman, kata Fahmi, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Fahmi mengaku ada kesalahan soal objek di dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys terkait dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Dalam hal ini, Fahmi menyinggung soal korban. Menurut eksepsi yang diajukan, bahwa yang menjadi korban yakni perusahaan milik Reza Gladys. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto, yang artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Glavidisa. Jadi bukan Dr. RG, Reza Gladys, terang Fahmi. Dalam arti lain, bahwa yang menjadi korban di dalam kasus tersebut yakni bukan seseorang itu sendiri. Namun yang menjadi korban adalah Badan Hukum Perseroan. Bahwa yang harusnya menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah Badan Hukum Perseroan, terang Fahmi.